Kelompok 6 Psikologi Industri dan Organisasi kelas 2D. Pose with the fans. Sebelumnya selamat siang buat kepada Mas siapa kalau boleh tahu? Mas Rijalul. Siapa? Rijalul. Oke, Mas Rijal. Saya panggil Mas Rijal ya. Sebelumnya perkenalkan kami mahasiswa semester 2 jurusan psikologi dari Universitas Trunajaya Madura. Tanpa berlama-lama dan sekaligus mempersingkat waktu, mungkin bisa kita mulai wawancara pada kali ini yang mengenai psikologi industri dan organisasi yang akan disampaikan sama teman saya. Oke, ini Silakan. yang pertama-tama Masnya namanya atas nama Mas Rijal ya? Iya. Masnya di sini posisinya sebagai apa? Kalau saya di sini tuh sebagai staff, lebih tepatnya itu staf dapur. Staf dapur. Iya. Oke, job desk-nya apa kalau di dapur tuh ngapain aja? Untuk job kira-kira? desk-nya kalau waktu jam kerja itu biasanya masak, dan kalau untuk siang kayak gini itu biasanya belanja. Oh, belanja. Itu shift-shiftan apa Masnya terus dari Ada- buka sampai tutup? Shift-shiftan, ada 2 shift. Ada 2 shift. Iya. Iya. Sering ganti shift atau Masnya selalu shift 1 atau selalu shift 2 gitu? Selalu shift 2 yang malam. Ya. Oh, gitu. Terus Masnya bekerja di sini kira-kira udah berapa lama ya? 6 bulan. 6 bulan. Kurang lebih 6 bulan. Kurang lebih 6 bulan. Oke. Selanjutnya Selanjutnya yang kedua, bagaimana rangkaian proses seleksi dan rekrutmen yang Anda alami? Nah, untuk proses rekrutmen atau tata cara masuk saya ke sini ya. iya, Untuk betul. sebelumnya itu dulu itu kalau umumnya kan biasanya kan ada CV wawancara. Nah, kalau di Iya. sini itu cuma CV. Oh, CV. Iya, jadi wawancaranya itu enggak ada. Ini ada ini enggak? Pertama tuh kan training ya pasti. Iya. Itu ada training juga. Untuk trainingnya itu ada, tapi itu langsung dihitung sama Kerja, kerjanya. berarti Iya. langsung digaji ya. Iya. Begitu. Oke, terus kalau ini itu berarti nggak ada wawancara? Iya, cuma nyetor CV, CV langsung udah. Berarti itu langsung diterima gitu. Berarti Iya. Masnya ini sebelum kerja udah ada pengalaman di dapur karena ditempatkan di dapur atau memang mengelamarnya di dapur? Emang lamarannya sih. Oh, memang lamar di Iya. dapur. Oke, begitu. Kira-kira apa yang memotivasi Mas untuk pada akhirnya milih kerja di sini? Itu memotivasi sebetulnya sih ya kebut aja sih Mbak. Soalnya kan udah semester tua juga kan, dan tanggungannya kan udah skripsi juga. Jadi untuk jam matkulnya itu gak ada, otomatis ya mumpung nganggur kan mending kerja gitu. Oh, Masnya mahasiswa sini juga? Iya, Kalau boleh tahu dari prodi apa, Mas? Teknik. ekonomi syariah. Oh, ekonomi syariah. Ya, keislaman. Baik. Ya. Enggak lagi. Oke, yang terakhir itu ini Mas, apa aja sikap kerja yang diharapkan oleh perusahaan tempat kerja ini kepada karyawan? Contohnya itu kayak minimal penghasilan bulanan atau harian. Iya, gitu. kayak omset gitu, Iya, harus omset yang harus capai target segini. Iya. Kalau untuk tuntutan dari owner kita itu ya untuk target ada lah pasti, tapi ya ini mau disebut atau enggak? Iya, boleh. Disebut ya, Iya. ya minimal satu harinya itu 2 lah. Oh, 2 juta ya. Tapi untuk tuntutan untuk sikap karyawannya itu ya disiplin, telaten gitu. oh begitu. Dan sama lagi kalau untuk masuknya kan di sini nggak ada liburnya kan, kecuali emang kalau ada kepentingan atau ada acara gitu kan boleh. Kalau boleh tahu nih Mas, kalau semisal satu hari itu nggak mencapai Target, target, Iya. itu ada konsekuensi atau apa gitu? Oh, kalau untuk konsekuensi nggak ada sih, tapi kita mengusahakan gitu. Mungkin lewat promosi atau apa gitu. Mungkin ini Masnya kalau bekerja di sini tuh apa kelebihan dan kekurangannya Iya. yang Mas rasain? Iya, kalau untuk kelebihannya sih banyak sih ya. Di sini kan soalnya kerjanya juga enjoy kan. Jadi Iya. kalau ada setiap kesalahan itu kita nggak selalu langsung dimarahin. Gitu. Seolah-olah kita itu dalam bentuk keluarga lah.
Jadi di sini emang setara gitu, nggak ada yang, bahkan ownernya juga baik gitu loh. Saling support dan Saling support. Iya. Kalau biasanya kan kalau ada kesalahan kan langsung kan diminta, diomelin. Kalau di sini enggak, cuma diingetin gitu. Berarti nggak langsung dimarahin terus potong gaji gitu nggak ya? Enggak, aman-aman. Kalau ini mas kayak teman staff-staff yang lain kayak gitu mendukung apa enggak? Iya, kerja sama tim. Kerja sama timnya ya. Oh, kalau untuk sekarang mendukung. Sebelumnya juga mendukung sih. Dan kebetulan untuk stafnya ini udah baru ganti kemarin. Oh, Jadi kemarin tuh ada 1 bulan keluar, terus ini diganti lagi. Kalau boleh tahu maaf ya Mas, bersifat pribadi, Masnya di sini ngerantau apa asli sini? Oh, saya asli Jawa, Tuban. Oh, Tuban. Iya. Dekat Mas, saya Lamongan. jauh kalau sama saya. lagi sama saya. Oke Mas. Oke, mungkin cuma itu aja dari kita yang ingin ditanya-tanya. Terima kasih kepada Mas Rizal karena sudah bersedia menjadi narasumber kami. Dan udah itu saja. Ya, semoga lancar. Ya, terima kasih atas kerjanya, Mas. informasinya. Iya, sama-sama. Terima kasih Mas. Terima kasih Iya, banyak. sama-sama. Terima kasih. Oke, sebelumnya selamat siang kepada Bapak siapa namanya Pak? Ismail. Bapak Ismail. Oke, sebelumnya perkenalkan, kami ini dari mahasiswa psikologi semester 2 dari Universitas Trunojoyo Madura. Nah, di sini kami kan mendapat tugas untuk mewawancarai salah satu perusahaan dan kami memilih perusahaannya Bapak. Nah, di sini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bapak jawab. Apakah Bapak bersedia? Oke, baik. Kalau begitu, langsung aja. Pertanyaan pertama yaitu mengenai identitas Bapak Ismail ya. Mengenai pertama yaitu kalau boleh tahu title jabatannya Pak Ismail sebagai apa? Kalau identitasnya saya lahir dari Jakarta. Title jabatannya. Jabatan di sini stylist, jadi tukang potong rambut. Selanjutnya yaitu aja job desk-nya kalau boleh tahu. Ya pastinya potong lah. Terus suruhnya ya cat rambut, motif, pewarnaan. Oh, customer service ya, Pak? Iya. Lalu lamanya Bapak bekerja di perusahaan ini? Kalau di Sapera ini tahun lebih lah, hampir 1,5 tahun. Tapi kalau untuk kerja di dunia begini dari tahun 2001. Oh, berarti Bapak pengalamannya memang di stylist, tukang potong? Iya, sebelumnya kan di salon. Oh, di salon Basicnya di juga. salon. Gitu. Oke. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana rangkaian proses seleksi dan rekrutmen yang Bapak alami? Kalau rekrutmen pegawai, kalau waktu itu saya nggak perlu ini, cuma perlu kalian aja. Oh, berubah ya. Iya, dites, udah tahu semua, terus lancar karena udah ada pengalaman juga. Iya. Terima. Berarti nggak ada training ya, Bapak? Kalau saya latar belakangnya emang udah pengalaman dulu gitu, nggak perlu. Nggak perlu di training, berarti langsung kerja di Langsung sini. kerja. Oke. Terus motivasinya Bapak sampai milih kerja di sini itu apa Pak? Ya pasti keluarga. Iya, anak istri. Terus Bapak memang stylenya memang dipotong rambut? Iya, Memang minatnya di situ atau bagaimana? emang dari dulu sih belum ada minat, cuma coba-coba. Oh, coba-coba. Nah, kalau cerita lama, kalau masih training, masih apa, dulu masih di Joni Andrean Salon. Oh, berarti bisa. Tahu kan Joni Andrean Salon? Iya. Kalau sampai ke mall-mall, ke TP atau kemana, pasti ada Joni Andrean Salon. Dulu saya di situ, kerja di situ. Yang terakhir itu Pak, ada di apa aja sih perusahaan yang diharapkan perusahaan ini Pak kepada karyawan, kayak omset yang harus tercapai setiap bulan atau apa gitu Pak? Ya pasti, nomor satu pasti omset. Nomor dua ya ke keluarga tentang karyawan. Kalau omset nomor satu, omset di sini kan hitungannya kan beda-beda.
dapat 3 bulan. Efek sampingnya kalau mahasiswa libur, kalau mahasiswa libur kita sepi, tapi nggak tahu sepi banget, masih ada orang-orang sekitar. Makanya kita kalau misalnya meeting orang atau menangani orang begitu ya harus sopan baik supaya orang bisa balik lagi di sini. Kalau boleh tahu Mbak, kan itu tadi omset yang pertama yang harus diharapkan kan Mbak. Semisal pernah nggak kayak nggak dicapai omset yang udah ditargetkan? Sering. Nggak sering, pasti ada. Ya. Pasti ada. Ini juga kalau kita hitung-hitungan omset mungkin ya seimbang. Ini kan sewa 2 tahun. Gimana caranya 2 tahun itu supaya balik modal atau enggak ya minimal balik modal lebih sedikit atau gimana caranya supaya untung lebih banyak. Kalau di sini sistem kerjanya gimana? Shift-shiftan atau bekerja Enggak. terus tiap hari? Kalau saya kan tinggal di sini juga. Bapak tinggal di sini. Tinggal di sini di atas. Oh. Jadi saya nggak ada libur, masuk terus. Libur cuman waktu Lebaran. Kalau saya mau pulang ke Jakarta, ke Bandung baru libur. Berarti ini toko setiap hari juga buka? Tiap hari buka. Liburnya kalau hari-hari besar begitu? Iya, liburnya cuma Idul Adha, Idul Fitri, udah itu doang. Oh begitu. Ini punya Bapak? Bukan, saya pekerja. Iya. Baik, mungkin itu saja yang ingin kami pertanyakan Bapak. Oke. Terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber kami. Oke. Terima kasih banyak. Iya. Oke Kak, selamat siang. Ini kepada kakak siapa namanya? Saya Kak Ira. Ira? Iya. Oke, sebelumnya perkenalkan kami ini dari mahasiswa psikologi Universitas Trunojoyo Madura. Kita dari semester 2. Nah, di sini kita itu mendapatkan tugas untuk mewawancarai salah satu perusahaan. Nah, di sini nanti kita akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk kakak jawab. Apakah kakak bersedia? Iya. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama ya, mungkin bisa dimulai dari teman saya. Yang pertama kalau boleh tahu tentang identitas latar belakangan kakak ya. Yang pertama yaitu ada titel jabatan. Di sini kakak titel jabatannya apa? Saya manajer store di sini dan sekaligus juga asisten dari owner. Jadi di sini kalian udah tahu nama perusahaannya apa? Ya, Hana. Jadi nama perusahaannya itu PT Havana Citra Mandiri. Di mana PT Havana Citra Mandiri itu naungin 2, ada Havana Store sama brand parfum namanya Veluvi. Brandnya itu seperti apa? Brandnya itu kayak gini, kita produksi untuk kosmetik sama parfum-parfum woman sama parfum-parfum yang men. Jadi di sini juga job desk-nya yang pasti bertanggung jawab atas semua transaksi yang terjadi di toko, kemudian untuk memanajerial dari semua karyawan, selanjutnya juga nantinya cek stok juga nanti di bawah naungan manajer juga. Jadi nanti operasional, kemudian manajerial, sama ini juga kalau misalnya nanti perlu CSR ke beberapa rekanan perusahaan juga nantinya saya yang menaungi itu, seperti itu. Lama bekerja ini saya masih terhitung baru kalau di PT Havana sendiri terhitung di 6 bulan sejak bulan Oktober sejak Oktober sampai sekarang. Gitu sih. Selanjutnya nomor 2 sih Pak. Selanjutnya, bagaimana rangkaian proses dan rekrutmen yang Anda alami? Proses seleksinya yang pasti yang pertama apply ke HR yang bekerja di sini, yang waktu itu langsung ke owner. Jadi habis di reach out sama HR langsung ke owner, langsung tahap interview, langsung mulai kerja. Nah, jadi kayak setor CV, wawancara gitu. Iya. Ada training nggak Kak? Iya, enggak. Kalau trainingnya sendiri di PT Havana sendiri nggak ada, belum ada. Berarti langsung kerja gitu. Iya, nggak ada untuk yang training. Terus apa yang memotivasi kakak sampai pada akhirnya memutuskan untuk kerja di sini? Oke, kan sebelumnya aku juga kuliah di UTM. Aku dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan memang ada planning untuk switch karir. Jadi basicku emang di marketing, sales dan CSR. Jadi
untuk mengawali karir saya ya menjadi manajemen store di sini seperti itu. Berarti ini pekerjaan pertamanya. Untuk pekerjaan pertama bukan sih Kak. Jadi ini udah pekerjaan kedua aku. Sebelumnya aku udah pernah kerja digital marketing di PT Kidi Studio di daerah Bangkalan juga selama 6 bulanan. Kemudian selanjutnya jeda karir karena studi untuk menyelesaikan S1, terus kerja di sini. Oh, berarti kakak memang minatnya di marketing gitu. Iya, Ya. marketing sales. Nah, yang keempat itu ya Kak, apa saja sikap kerja yang diharapkan oleh perusahaan yang diminta kepada karyawan gitu? Contohnya kayak omset yang harus tercapai selama per bulan atau apa gitu, apakah ada? Oh iya, nah pastinya sebuah perusahaan itu pasti punya KPI untuk masing-masing karyawannya. Iya. Kayak performance index. Jadi itu tuh termasuk kayak target-target. Jadi kayak misal satu job desk di sosial media spesialis untuk di bulan ini pasti ada KPI yang harus dicapai. Anggaplah 50.000 insight pada bulan ini. Kayak gitu. Kemudian untuk capaian KPI untuk toko sendiri juga pastinya ada. Kemudian yang diharapkan untuk perusahaan, tagline kita itu yang abadi hanyalah perubahan. Jadi setiap harinya pasti kita terus berinovasi, kemudian kita selalu memperbaiki, menerima semua saran-saran yang masuk, dan pastinya juga berusaha yang terbaik untuk customer, seperti itu sih. Oke. Kalau boleh tahu nih Kak, kalau semisal yang diharapkan perusahaan itu pernah nggak tercapai gitu? Untuk sepanjang saya di sini sih semuanya sudah tercapai. Namun pastinya setiap bulan kita tuh pasti ada monthly meeting. Jadi di situ selain kita pembahasan terkait dengan evaluasi, kemudian juga rancangan untuk bulan depan, itu juga kan pastinya di situ nanti kita saling mengkoreksi satu sama lain, seperti itu, mengevaluasi satu sama lain. Jadi untuk mencapai target pastinya ada strateginya. Jadi sebelum mencapai strateginya juga kita pasti harus ada planningnya dulu. Jadi dari planning kemudian eksekusi baru evaluasi. Setiap bulannya kita melakukan evaluasi seperti itu. Kalau di sini sistem kerjanya shift-shiftan gitu. Enggak sih Kak, kalau di sini untuk employee-nya kita ada yang full time, ada juga yang intern kayak gitu. Mungkin itu saja yang mau kami tanyakan. Terima kasih kepada kakak karena sudah bersedia menjadi narasumber kami. Terima kasih atas informasinya. Dan terima kasih. Selamat siang.
Terima kasih.